Selamat pagi teman-teman Litbang Okia. Lagi. Eh, Kami sedikit mau menanyakan beberapa hal menyangkut hasil seleksi berkas IPDN yang sempat keluar tahun 2020. Bagaimana tanggapan teman-teman Litbang dari Okia terkait hal itu? Eh, dari Litbang kita melihat pertama dari dasar dulu. Artinya masalah kuota tentang sumber daya manusia orang asli Papua dalam kesempatan afirmasi melalui seleksi itu untuk seluruh provinsi yang di Papua itu sudah punya kuota, sudah dibagi-bagi, sehingga dari provinsi, turunan dari provinsi dari kuota itu dibagi juga ke setiap kabupaten-kabupaten. Nah, berangkat dari masalah itu, dulunya itu LPMK yang sekarang YPMK pernah merintis persoalan ini untuk bagaimana orang-orang asli Amumai dan Kamoro bisa mengambil bagian mengikuti seleksi ini, sehingga mereka langsung adakan kerjasama dengan IPDN. Tetapi di sini kembali lagi, baik itu yayasan maupun lembaga apa saja itu tidak bisa melakukan ikatan kerjasama dengan IPDN karena ini ikonnya nasional, sehingga itu pembagian kuotanya itu langsung ke provinsi-provinsi. Nah, masalah ini yang jadi pertanyaan adalah kalau di Mimika berapa banyak anak-anak tahun 2020 ini yang tidak seleksi, khususnya tidak tembus seleksi, khususnya anak-anak AK. Itu kembali ke BKD Kabupaten Mimika. Artinya mereka ini lebih paham persis, tahu tentang bagaimana proses seleksi calon praja dalam lingkup IPDN itu sendiri. Ini ada informasi link langsung, baik itu dari IPDN sendiri, provinsi maupun juga dengan kabupaten. Soal kuota, lulus dan tidaknya itu tergantung dari bagaimana BKD Kabupaten Mimika menyiapkan sumber daya Amumai Kamoro yang ada saat ini. Apalagi proses seleksi praja itu setiap tahun ada, sehingga ada yang namanya seleksi praja itu setiap tahun, baik link maupun online. Nah, itu seharusnya 6 bulan sebelum seleksi ini anak-anak bisa melakukan pembelajaran ikut tes. Ada simulasi-simulasi di sana. Saya rasa di provinsi ada bagian tertentu yang memiliki itu, setiap 6 bulan itu akan ada pelatihan-pelatihan tentang itu. Lalu Kabupaten Mimika sendiri bagaimana? Apakah sudah pernah mengirim atau mendatakan berapa banyak anak-anak AK yang ada di Mimika yang dalam tahun ini, baik itu di jenjang SMA atau sejenis jenjang pendidikan SMA, SMK yang lain, berapa banyak anak-anak asli yang di sini yang sudah dibina oleh BKD dari sini di Mimika ini, kemudian ada proses-prosesnya mengikuti semua sampai di provinsi mereka mengikuti atau tidak, perwakilan dari provinsi bisa datang ke Mimika untuk menyeleksi ini, anak-anak melakukan tes. Nah, selain ini juga saya mau bicara sedikit penegasannya soal MOU tahun 2018 itu YPMK yang dulu LPMK sudah melakukan MOU dengan pemerintah. Itu tahun 2018. Tahun 2019 awal di bulan Januari itu ada dokumen MOU-nya. Nah, seharusnya 2020 ini penjabaran dari MOU itu akan lahir PKS yang akan dilakukan oleh dinas-dinas teknis terkait. Dalam hal ini seperti BKD.
Kalau BKD sulit untuk mendata berapa banyak peserta Amu Mekamoro yang dalam tahun ini selesai, bisa komunikasi dengan LPMK atau YPMK. Nah, atau tidak, YPMK punya anak-anak banyak yang mereka kirim ke Jawa. Di sana yang mereka yang tamat juga, kalau ada informasi yang baik antara BKD Kabupaten Mimika dengan YPMK bisa menyiapkan anak-anak AK yang tamatan langsung dari Jawa. Nah, di sini Okia bersama-sama coba dengan BKD dan bersama-sama juga dengan YPMK coba melihat persoalan ini. Kira-kira sejauh mana anak-anak yang AK yang sudah lolos dalam seleksi ini dibuka dulu. Kita harus peroleh data itu. Lalu kalau memang banyak anak-anak yang tidak lolos dari unsur perwakilan asli anak-anak di sini, berarti afirmasinya seperti apa kepada anak-anak ini? Ini yang harus dipikirkan bersama, sehingga kuota atau kesempatan itu benar-benar harus lahir dari anak-anak sendiri. Ingat bahwa jilid 2 otonomi khusus ini, ini persoalan-persoalan seperti begini yang tidak diperbaiki nih. Bagaimana kita mau melakukan jilid otonomi kedua? Benahi dulu hal-hal semacam begini. Berapa banyak anak-anak asli itu bisa bersaing dalam dunia pendidikan dulu. Saya pikir seperti begitu. Ya, ketika hasil sudah keluar, ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Oke atau tidak gini? Itu tetap harus ada. Seperti menyurati atau apa begitu? Saat ini kita akan buat surat audiens dengan DPRD, dengan teman-teman Okia. Kami akan bertemu dengan DPRD, kira-kira mekanismenya seperti apa cara kerjanya. Lalu dari sanalah menghadirkan yang berkepentingan dalam hal ini dinas-dinas terkait untuk bagaimana kita sikapi ini. Karena maju mundurnya suatu daerah itu terletak pada anak-anak ini. Sejauh mana, berapa besar anak-anak asli ini berada dalam dunia pendidikan yang mereka selesaikan. Itu tolak ukurnya. Jadi mari kita sama-sama untuk melihat persoalan ini. Bukan baru hari ini saja, ini setiap tahun. Ini bukan persoalan yang baru. Sangat kecewa dari tahun ke tahun. Jadi kami memang merasa bahwa menyangkut dengan seleksi berkas IPDN ini situasi pada saat COVID-19. Jadi kapan, di mana, waktunya, dan siapa panitia seleksi itu, ini kami jadi kebingungan dan kami sangat kecewa karena kami tahu bahwa baik SDM, LPMK dan juga dinas-dinas terkait, persoalan ini bukan baru dan terus terang kami sangat kecewa. Jadi sesuai yang apa yang tadi Bang Pak Simon Kasamul sudah mengatakan, ini kami sangat mendukung dan terus terang saja kami sangat kecewa dengan hasil kemarin ini. Jadi kami dukung sekali untuk proses ini. Saya kira kami duduk bersama dengan pemerintah, YPMK dan Okia. YPMK juga harus hadir, ya. Dan kita menyelesaikan persoalan ini, sehingga harus diakomodir AK prioritas. Pandangan Bapak Theo sendiri bagaimana menyangkut hal ini, IPDN ini? Itu kebiasaan pemerintah Kabupaten Mimika. Sekolah khusus STPDN itu belum pernah terima anak Amu Mekamoro. Karena bupatinya orang anak asli Papua, asli Timika. Amu Mekamoro. Bupati nih wakil. Bapak bupati wakil di mana? Anak Amu Mekamoro tidak lolos. Ini kami punya tempat, kami yang harus diprioritaskan. Tapi penerimaan kemarin itu bukan anak Amu Mekamoro.
Lebih bagus besok demo besar-besar di kantor bupati. Besok harus palang. Tidak ada. Kami orang tua siap dorong itu anak-anak kami. Harus besok tahun anggaran ini SPDN harus anak kampung Mekamor harus 80% yang harus berangkat. Bukan orang pendatang. Oh enak aja datang cari makan sini kok yang ambil alih di tempat ini. Enak aja. Terima kasih Mino.